Karena saya terlilit hutang. Saya akhirnya ketemu dengan seorang ahli finansial bernama Dakling untuk membantu saya mengembalikan pundi-pundi kekayaan saya. Apa kabar Bang? Baik Bang. Abang bisa bikin saya kaya dengan cepat nggak? Bisa. Secepat apa Bang? Langsung jual ini aja nih Om. Jual ini gedung kaya langsung kayaknya Om. Bukan punya saya. Oh bukannya sewa Orang doang? saya nyewa. Ya udah dijual aja tetap. Kalian langsung, Kriminal dong saya Pak. kan langsung Barang orang cabut, saya jual. Kan langsung cabut ke Amerika. Karyawan saya mau dikemanain Pak? Nanti mereka ketangkap Pak. Nebeng di Cing Abdel tuh lumayan, tempatnya lumayan gede. Oke, kita nebeng sana. Saat ini bersama dengan gue adalah Yuda Kling. Halo. Komika yang terakhir kali bertamu ke YouTube gue bercerita tentang stand up comedy specialnya dia Betul, juga. Dijegal Saat Semesta. itu dijegal semesta. Iya maaf. Anggap kan abis dijegal semesta, makanya goyang. Iya. Sekarang dia kembali karena dia punya Ya. spesial lagi yang Betul. akan dilakukan pada tanggal. Tanggal 8 Juli 2023 di Titan Center Bintaro. Judulnya adalah Judulnya Tulang Punggung. Tulang Punggung. Keduanya, baik Tulang Punggung ataupun dijegal semesta, kaitannya tuh besar sekali di dunia literasi finansial. Betul, di literasi keuangan, tentang pasar modal juga. Jadi ngerasa yang membedakan dibanding tahun lalu, pemahaman gue tentang pasar modal udah jauh lebih dalam Om. Gila. Dibanding yang tahun lalu. Tahun lalu kan ngomonginnya influencer-influencer saham, pokoknya yang rame di sosmednya lah. Sekarang udah bisa bahas sesuatu yang lebih dalam dari dibanding influencernya doang gitu. Aduh, gue deg-degan. Maaf. Gue tuh bangga loh sama lo. Terima kasih. Gue respect. Gue respect. Terima kasih. Karena gue ingat pertama kali ketemu lo seperti apa. Aduh. Waktu itu nggak kebayang sama gue bahwa lo akan muncul di internet lebih banyak ngomongin soal finansial. Gue sendiri nggak kebayang sama sekali Om. Ya, itulah gambaran betapa kalau orang mau beradaptasi dan orang mau belajar sih, dia akan datang ke atau sampai ke titik-titik yang tak terbayangkan. Benar. Tapi cerita sedikit dong soal spesial yang waktu itu. Kan waktu lo kesini kan belum acara. Belum. Menuju ke acara. Iya. Sekarang acaranya sudah berlalu. Iya. Itu adalah spesial pertama lo saat itu. Iya. Apa yang lo rasain? Gini deh. Biasanya H-1 nggak bisa tidur, H+1 nggak bisa tidur. Yang paling berasa setelah spesial tuh Om ini. Gue tuh nggak pernah dikasih tahu kalau bikin spesial itu senengnya tuh seneng banget. Nah gara-gara seneng banget itu gue tuh sampai stres Om. Sebelum atau sesudah? Sesudah acara. Lo kok stres? Karena setelahnya itu gue ngelakuin apa aja nggak dapet kesenangan yang sama. Oh. Jadi pernah dapet seneng segini, ngelakuin bikin konten senengnya cuma segini, nggak pernah enak. Mencapai. Iya, jadi kayak 1 bulan, 1,5 bulan tuh kayak rasanya kayak anjir ngapain aja kok gak enak kayak rasanya. Iya. Karena euforianya gede banget waktu abis acara itu. Kan baru pertama kali setelah 11 tahun stand up gitu. Itu tuh nggak pernah diomongin sama semua orang yang bikin show dong, bikin show. Nggak siap. Diomongin sebenarnya, tapi lu sih terlalu tinggi di Menara Gading sih, jadi lu nggak Bukan. pernah dengar. Enggak, dibilangnya pas seneng doang. Nah kirain tuh senengnya kayak seneng kita ngejob pecah atau acara komunitas pecah. Ternyata tuh lebih dibanding itu semua. Apa yang membuat lu ngerasa lebih dibanding itu semua? Apa aja mungkin yang membuat lu ngerasa itu lebih dari itu semua? Pertama itu tuh sesuatu yang gue rasa dulu nggak pernah mungkin bisa dilakuin. Sebelum ketemu soal pasar modal itu kan kayak nggak pernah punya keberanian buat bikin, sampai akhirnya terlaksana tuh jadinya seneng banget. Terus ternyata gue tuh sering banget ngerasa gue nggak oke banget deh stand up-nya. Karena kalaupun ada acara yang rame-rame komik, gue tuh jarang ikut tuh Om, jarang dilibatkan. Kayak gue sering ngerasa apa gue nggak cukup lucu ya makanya nggak dilibatkan. Karena lu jarang open mic. Iya mungkin itu. Gimana caranya kita tahu lu lucu atau enggak kan? Nah benar, cuma sebenarnya gue tuh stand up sering banget Om. Cuma emang stand up-nya lebih sering di kerjaan sih, bukan di open mic. Ya iya kan, kan lu kan mempertanyakan kesempatan-kesempatan yang datang dari anak-anak. Iya, itu tuh sering ngerasa apa gue kurang lucu dan lain sebagainya lah. Sampai akhirnya itu ada kayak ternyata gue bukan gak lucu, mungkin emang gak dapet kesempatan aja. Gue waktu punya kesempatan sendiri berhasil kok gitu. Itu sih yang bikin seneng bangetnya mungkin ya. Sama punya pembedanya itu karena yang datang kemarin mayoritas Chinese Om. Kayak 85%, 90% tuh Chinese yang nonton. Jadi nih penontonnya ini bukan penonton stand up, tapi emang penonton yang kenal gue dari dunia pasar modal. Gitu. Kemarin kan di Usmar ya? Di Usmar Ismail. Di Usmar Ismail waktu Ya. itu.
Dan gue sangat menyayangkan bahwa gue nggak nonton karena gue ingin membayangkan seperti apa dinamikanya gitu. Iya. Karena gue nggak pernah ngelihat ada stand up yang fokusnya ke soal finansial sebenarnya. Iya, benar-benar. Kayak gimana tuh, dar der dor atau Dar-der-dor banget sih, Om. Itu dar der dornya ini apakah terekam Nah, untuk ditonton? kalau ini nih yang gue baru sadari di digital download Digital Semesta ya. Jadi waktu itu nggak naruh mic di penonton. Sayang. Cuma saking kencengnya ketawanya tetap nyampe. Beneran itu. Dan satu yang gue lihat juga, gue tuh stand up ternyata terlalu sering nunduk. Nah pas di acara itu juga pas dilihat di rekaman, kok banyak banget nunduknya. Cuma kalau dar-der-dornya tuh ya murni gara-gara materinya relate ke penonton. Jadi kalau ngomongin soal kayak Belvin langsung kenceng, ngomongin soal pokoknya soal keuangan tuh lebih kenceng dibanding materi normalnya. Belvin tuh apa? Belvin tuh nama orang yang terkenal di dunia persahaman maksudnya gitu. Siapa dia? Kenapa dia terkenal? Dia salah satu influencer saham yang gede banget, Om. Jadi kalau dia diomongin pecahnya tuh gede banget. Oh, karena semua orang relate. Betul. Di antara yang nonton itu berarti kebanyakan konsumen dari konten-konten finansial atau pelaku? Pelaku dari orang-orang yang udah berinvestasi di pasar modal. Oh, I see. Karena yang datang juga banyak influencer saham, banyak orang-orang keuangan. Jadi pas materi yang kayak gitu tuh kencengnya berasa banget. Lucu banget ya, lu punya segmen yang sangat-sangat spesifik, untungnya spesifik tapi berduit. Iya. Untungnya itu, dan akhirnya tuh kalau sekarang stand up juga di acara-acara kayak gitu. Walaupun emang rada membingungkan kadang, Om. Lu pernah serisipan kerja nama Ligwina Hananto nggak? Nggak pernah. Nah, untungnya soalnya kan Wina kan financial planning. Iya, untungnya balik Wina kalau stand up nggak bahas keuangan. Kalau dia bahas keuangan kayak jatuh tuh, Om, karena dia punya ilmunya lebih banget kan. Gua kan masih berbawa-bawanya. Tapi dia kalau lagi ngajar soal finansial sih ada lucunya juga sebenarnya. Tapi kalau stand up-nya memang nggak ke arah situ. Mungkin belum kali. Iya, kemarin kan pas dia bikin show juga dari yang datang katanya bahasanya banyak tentang feminis. Ya, menjadi SJW dan segala macam yang ngerespon itu. Emang dari judulnya kan juga social justice Wina sebenarnya. Betul. Terus menuju ke sana open mic-nya gimana? Gue lupa gue udah nanya atau belum. Tapi menuju ke sana tuh open mic-nya gimana? Karena kan lu open mic kayak gitu di open mic stand up Indo Jaktim gitu kan nggak kena. Orang nggak ngerti. Bener. Itu yang gue alami, kesulitan nulis, bukan kesulitan nulisnya, kesulitan untuk kombutnya, Om. Karena nggak banyak komik yang udah aware sama pasar modal. Jadi tuh murni kalau yang tentang keuangan tuh open mic-nya pas lagi dapat job di acara keuangan. Karena di situ doang yang bisa ditesnya. Beat-beat lain tuh mungkin di open mic biasa bisa dites, yang kalau beat keuangan di acara stand up Indo Depok misalkan capek buat ngejelasin ini tuh maksudnya ini, itu maksudnya ini gitu. Lu ada nggak satu beat yang bisa lu lempar ke gua sekarang? Beat paling pendek atau beat, kan kadang-kadang di stand up kita punya beat yang cepat kena lah, yang penting lah gitu misalkan. Ada nggak? Lempar ke gue biar gue bisa ngasih respon gue ngerti atau enggak dengan beat itu. Oh, ini beat tentang pasar modal ya? Ya. Ini deh. IPO tuh buat perusahaan, IPO itu nggak ngerugiin sama sekali. Karena kalau dia untung nggak harus bagi dividen, kalau rugi tinggal right issue. Nah itu jokesnya di situ. Gua nggak ngerti ya. Kalau buat tampil di acara gua nggak ngerti. Pecah tuh pas itu. Rugi tinggal right issue tuh langsung kepecah, Om. Right issue tuh apa sih? Right issue tuh menerbitkan saham baru. Oh. Jadi kalau nyari duit lagi. Nyari duit lagi. Iya, oh gitu. Jadi sering banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh jokesnya tuh nyambungnya ke penonton tertentu doang. Salah satu jokesnya yang kayak gitu. Wow, perjuangan banget. Itu setnya berapa tuh yang kemarin tuh yang kemarin tuh sayangnya cuma 57 menit, nggak nyampe 1 jam. Lah, kenapa sayangnya? Pengennya kan 1 jam, kan biasanya orang kalau stand up 1 jam. Ini tuh 57 dikit lagi banget, Om. Nggak apa-apa, musik Kevin Hart juga nggak nyampe sejam. Andrew Schultz juga nggak nyampe sejam. Tapi kan udah sah untuk dibilang stand up comedy special. Kan biasanya 1 jam stand up comedy special kan. Ini sisanya nyanyi aja tuh 3 menit kan. Assalamualaikum harusnya tuh lebih panjang tuh. Nah, berarti 57 menit itu tumbuh dan kembang materinya itu dari berapa kali job korporat atau berapa bulan? Berapa bulan atau berapa tahun
lu ngejalanin job-job seperti itu sampai ketika lu kompilasi jadilah si 57 menit ini? Jadi sebenarnya beatnya nggak semua kayak gitu Om. Ada bahas personalnya juga. Kalau yang di Jigal Semesta tuh ngomongin personalnya soal gue sekarang udah dianggap orang kaya, itu beatnya. Terus ada juga yang soal personal tuh, gue ngerasa karir stand up gue tuh nggak berkembang kayak yang lain karena materi stand up gue tuh nggak keras kayak yang lain. Yang lain kan ngomongin soal agama, ngomongin soal tokoh politik, gue nggak ke arah sana. Jadi ada beat-beat soal itunya juga. Jadi gue juga nggak ke arah sana. Kan gue stand up-nya ngomongin literasi finansial. mana ada? Iya, gue di stand up itu ngomongin soal sebaiknya Anda menabung, sebaiknya Maaf, Anda Haji. investasi. Gitu, saya. Oh gitu ya? Ya ada yang kayak gitunya juga. Jadi Dan yang itu mah masih bisa dilatih masih di bisa open mic. dinikmatin, ya benar. Dan akhirnya dari postingan dari video yang kemarin tuh ada beberapa gambar yang waktu abis ngejokes itu misal jokesnya tentang finansial diarahin ke penonton, penontonnya diem Om. Karena kayaknya yang penonton disorot tuh bukan penonton keuangan. Oh. Jadi ada suara ketawa tapi dianya kayak "Ini apa, kenapa orang ketawa?" Iya. Lah, yang edit siapa? Itu kan waktu itu langsung Oh, live ya? lagi live, Oh, langsung live. rekamannya itu rekaman live. Berarti Rekaman yang live. switchernya yang kurang tepat naruh kameranya. Ya, mungkin kayak gitu. Akhirnya pas kemarin diedit ditambal-tambal ini pas hasil awalnya gitu. Dan yang nonton kan kemarin ada Benedion, ada Joshua juga, rata-rata komentarnya sama. Ada Bang Abdur juga kayak, gue nggak ngerti orang ketawa kenapa sih, cuma ketawanya kenceng-kenceng gitu. Wow. Nah, lewat nih. Itu udah berapa tahun yang lalu berarti? 1 tahun yang lalu. Persis 1 tahun yang Persis lalu. 1 tahun yang lalu. Nah, setahun berlalu, kapan mulai terpikir? Apakah sebulan kemudian karena lu nggak kunjung bahagia, gue mesti bikin spesial, atau kapan mulai terpikir untuk bikin si Yang kedua. Yang kedua sekarang namanya? Tulang punggung. Tulang punggung. Kapan? Kayaknya itu deh, kayak 1 bulan ngerasa nggak enak, kayaknya harus emang sering bikin lagi. Dan karena udah nemu caranya, ternyata tuh dulu tuh ngirainnya orang yang bikin special show tuh dia tuh emang dapat wangsit banyak materi gitu, ternyata nulis materi tuh murni ketekunan doang aja. Betul. Jadi kemarin akhirnya kayak udah tahu kan yang waktu nulis itu, kalau gue ngelakuin pagi nulis malam nulis itu pasti kekejar 1 jam. Jadi karena udah tahu caranya, jadi gue pengen bikin lagi, cuma nggak mau jaraknya terlalu dekat, jadi ya udah diambil aja 1 tahun setelah tahun lalu. Kan tahun lalu di Juli, sekarang Juli lagi gitu. Terus kali ini, tadi lu bilang lu di Tulang Punggung ngomongin kurang lebih hal yang sama, tapi dalam perspektif lu lebih mengerti dari tahun lalu. Betul. Apa tuh yang membuat lu bisa berpendapat seperti itu? Karena kalau tahun lalu bahasanya banyak tentang Si influencer. Influencernya, saja. atau kasus-kasus keuangan Seperti Belvin. Kasus-kasus keuangan yang ramai jadi berita. Nah ini sekarang kemarin gara-gara nonton PPTJ sih, jujur langsung ngerasa Abdur kan ini ada sebuah sistem, dia ngerasa sistem yang nggak bagus, kayak bisa diginin deh biar lebih bagus. Terus kayak bisa gak ya gue stand up yang ke arah sana cuma arahnya keuangan, terus nemulah premisnya. Enggak, tapi maksud gue ada momen apa yang membuat lu berpikir, oh iya deh, setelah gue pikir-pikir emang gue lebih baik daripada yang kemarin. Apakah ada orang yang bilang itu sama lu, atau ada momen di mana lu berpikir, wow, perspektif gue terhadap sebuah isu beda ya dulu dan sekarang, sehingga mungkin beat gue ada yang udah nggak relevan gitu misalnya. Ini sih murni sekarang lebih banyak orang yang nanya tentang keuangan ke gue Om, dan gue bisa menjawab dengan jauh lebih baik dibanding sebelumnya, dan lebih mengerti isunya dibanding cuma permukaannya maksudnya. Gitu. Lu kalau dalam konteks finansial, kekuatan lu di pembahasan soal apa? Tadi kan lu ngomongin soal IPO, itu kan ke bisnis ya. Iya. Apakah di reksadana, apakah di mana? Apa yang jadi kekuatan lu ketika berbagi ilmu soal Ini sih finansial? paling sering berbagi itu murni gara-gara nyangkutnya, dan yang ternyata yang gue baru sadari ini sebagai sebuah kelebihan juga, menjadi sandwich generation tuh sekarang tuh sosoknya dipandang keren gitu Om. Sandwich generation kenapa? Karena banyak banget sekarang seminar tentang keuangan yang mengangkat tema tentang sandwich generation. Dan Coba jelasin dikit, mungkin gue takut salah, sandwich generation itu apa? seseorang yang memenuhi 2 kebutuhan, kebutuhan untuk anak dan istrinya, dan ayah dan ibunya. Jadi dia ada di tengah-tengahnya. Jadi tanggung jawabnya ada 2, atas dan bawah gitu. Makanya diapit kayak sandwich gitu. Saya dong.
Oh ya mungkin Om Panji gitu. Iya, karena kan gue ada anak 2, tapi menurut lo juga masih hidup atau nyokap masih hidup, jadi ada duit yang ke atas, ada duit yang ke bawah. Iya, yang kayak gitu. Mungkin Om Panji duitnya kan nggak terbatas, jadi nggak terlalu berasa. Tidak juga. Nah, lu bilang lu adalah bagian dari sandwich generation. Iya, cuma gue kan belum punya anak dan istri, tapi kan gue udah membiayai. Lah, lu bukannya udah nikah? Belum nikah. Kenapa nggak lu nikahin? Belum menikah, niatnya tahun depan baru menikah. Kenapa ditunda-tunda? Karena dia kan masih ngejar Emang nggak karir sayang? juga. Sayang Om. Cewek Lah, gue emang kan, kalau misalkan udah nikah sama lu, dia nggak boleh punya karir? cewek kan kalau udah punya status pernikahan, biasanya kalau untuk mengembangkan karir jauh lebih susah dibanding cowok karena dia punya tanggung jawab buat di rumah. Emang laki nggak punya tanggung jawab di rumah? Ini yang beredar di masyarakat tuh kayak gitu. Ini bukan gue takut salah kalau Tapi gitu. gue lagi nanya lu kenapa lu nggak nikah kan? Emang lu nggak sayang? Gua Lu waktu itu sayang. pernah selingkuh kan? Gue ulang-ulang aja kejadian zaman dulu banget. Enggak, murni dia lagi ngembangin bisnisnya, jadi pengen fokus ke sana dulu tanpa ada beban perasaan harus melayani suami dan lain sebagainya. Jadi gitu. perasaan lu adalah beban buat dia. Bukan, sebagai statusnya iya. Jadi lu belum, Belum. tapi lu udah ngerasain atau punya keresahan yang serupa atau teman-teman di angkatan lu tuh sandwich generation. Oh, udah ngerasain karena kan uang yang gue dapat untuk biaya keluarga di rumah dan adik-adik gitu. Emang keresahan utamanya sandwich generation tuh apa? Biasanya? Biasanya ini uang Nggak ada duit? Nggak yang cukup duit? Uang yang dia punya nggak bisa untuk ngembangin dirinya sendiri karena beban finansialnya terlalu banyak. Berarti salahnya di mana tuh? Kalau misalkan ada orang yang ngerasain seperti itu, karena kan pasti banyak kan? Banyak banget. Om. Ada kesalahan yang ada sesuatu yang tidak dia lakukan sejak lama kah? Atau ada sesuatu yang salah dia lakukan hari ini kah? Murni gara-gara Lu seneng banget ngomong murni, gue perhatiin nih. nggak pakai kata murni. Biasanya gara-gara orang tuanya nggak aware masalah finansial di masa lalunya, Om. Sehingga waktu orang tuanya udah nggak produktif, mengandalkan ke anak. Itu kan makanya isu soal anak bukan investasi ramai banget di sosmed kan itu. Oh, gue nggak tahu tuh. Iya kan sering banget tuh, anak tuh bukan investasi, bukan. Oh, soalnya banyak anak banyak rezeki. Iya. Ada anggapan itu ya? Iya. Cuma kan waktu orang tuanya nggak produktif, kan anak ini harus membiayai ini. Padahal dia juga punya tanggung jawab untuk kehidupan yang dia bangun sama anak dan istrinya gitu. Lalu si sandwich generation bisa apa? Kalau misalkan dia mengalami itu atas kesalahan orang tuanya yang nggak paham finansial. Bisa berdoa semoga gajinya banyak aja. Itu tuh nggak bisa diatasi dengan mudah karena kan ini beban finansialnya segini. Kalau pendapatannya segini terus ya makin lama makin berat kan. Dan kalau udah tua kan ya kebutuhannya juga mungkin makin bertambah. Waktu anaknya udah tumbuh lebih besar kebutuhannya juga bertambah gitu. Banyak yang curhat sama lo soal menjadi sandwich generation. Kayaknya yang curhat nggak terlalu banyak, cuma itu jadi isu yang sering diomongin kalau lagi seminar aja. Oh gitu. Jadi gue salah satu entah pembicaranya, entah moderatornya gitu. Iya. Biasanya berarti pertanyaan kepada lu apa tuh terkait sandwich generation? Gimana caranya saya bisa punya uang? Apakah saya perlu berdoa supaya orang tua saya cepat meninggal gitu? Ada kayak gitu? Enggak, biasanya gimana lo yang sebagai sandwich generation mengelola uang? Oh. Itu tuh, karena ya misal pendapatannya banyak, gak jago ngelolanya juga jadi masalah kan. Yang perlu kita pahamin di awal yaitu ngelola uangnya dengan lebih baik. Terus biasanya ada narasumber lain, misal ada psikolog, bisa lo ngomongin soal jujur ke orang tua, gue tuh nggak sanggup kalau nanggung ini semua kayak gitu. Cuma kalau dari sisi guanya biasa mengelola uang dengan lebih baik. Apa kesalahan umum dari pengelolaan uang oleh anak-anak muda sandwich generation? Salahnya di mana? Salahnya terlalu sering healing gitu. Maksudnya kalau lagi stres terus langsung lari pergi ke Bali itu kan ngabisin duit dan balik lagi stres lagi. Iya, emang nggak ada cara lain untuk healing. Iya, gitu. Dan bahkan emang bener lu butuh healing, jangan alasan gitu ya? Bener ya, banyak ya kayak kebutuhannya uangnya terbatas, tapi waktu lagi stres cara mengatasi stresnya dengan jajan yang lebih banyak, belanja lebih banyak, itu kan malah bikin stres di kemudian hari gitu. Terus solusinya adalah nahan diri. Kalau gue sih ngerasa segala sesuatunya nggak boleh impulsif. Kalau nggak bisa tuh kalau stres langsung jalan-jalan.
kalau emang mau jalan-jalan ya dipersiapin dari jauh-jauh hari gitu, biar uang yang disisihkan buat jalan-jalan, bukan uang yang tiba-tiba diambil buat jalan-jalan. Ya, gua nggak tahu. Gua pernah cerita ini nggak prinsip belanjanya Jay-Z? Udah cerita ya? Belum. Tahu Jay-Z nggak? Tahu. Rapper. Jay-Z punya prinsip belanja yang gue pakai sampai dengan hari ini. Kalau lu nggak bisa beli barang itu 2 kali, berarti lu nggak mampu beli barang itu. Udah pernah cerita ya? Itu sering dipakai juga tuh di banyak orang ngomong Bener kayak gak gitu. Bener nggak tuh? Itu sering gue pakai tuh. Kalau gue nggak bisa beli barang itu 2 kali, berarti gue nggak mampu beli barang itu, nggak usah beli. Bener atau salahnya sih tergantung orangnya, Om. Cuma kalau menurut gue, kalau pakai model kayak gitu, itu bisa bikin kita beli banyak barang juga kalau kita punya banyak uang. Karena kita kan mampu beli 2 kali dari barang tersebut. Kalau yang gue pakai itu sistemnya gue, ya kalau bahasa keuangannya apa? Delay gratification, Om. Delayed gratification. Jadi ini salah satu cerita yang sering gue ulang-ulang, tapi emang terjadi di gue. Jadi gue kan waktu itu bangun rumah, terus kamar gue tuh nggak ada TV, Om. TV dan soundbar yang gue pengen tuh harganya 15 juta. Sebenarnya kalau mau ngambil dari tabungan tuh bisa. Cuma gue nggak seneng perasaan pengen sesuatu langsung beli. Akhirnya gue cicil aja 2,5 juta per bulan, kayak nabung buat diri sendiri buat itu. 6 bulan kemudian baru gue beli. Delayed gratification. Dan rasanya ternyata nggak hilang kesenangannya walaupun kita udah tunda segitu lama. Iya, malah mungkin lebih Iya. puas ketika barangnya tiba. Bener, dan jadinya kayak gue nggak ngerasa sayang. Kan sering kalau kita beli sesuatu yang impulsif, ngapain gue beli ya? Itu tuh nggak ada perasaan kayak gitu. Delayed gratification itu juga sebenarnya sebagai sebuah cara pandang juga sih. Bukan cuma sesuatu yang populer di dunia finansial, bahkan diajarkan kepada anak-anak soal delayed gratification. Jadi ada penelitiannya ya. Ya, yang marshmallow itu ya? Iya, marshmallow. Yang ada anak, terus dibilang, ini ada marshmallow nih, tapi jangan dimakan ya. Sejam lagi, kasarnya, sejam lagi saya balik, kalau kamu nggak makan, saya kasih 2. Terus ada 2 anak nih dikasih kayak gitu. Ada anak yang ketika ditinggal, terus ditinggalkan. Ada yang tinggal langsung dimakan. Ada yang berhasil untuk bertahan sejam walaupun temennya udah mulai makan, terus dia pengen nggak jadi. Ada berhasil tuh, sejam kemudian dikasih 2. Nah, anak yang bisa menahan diri, kemungkinan besar akan jadi lebih sukses dalam hidup ketimbang anak yang pertama, gitu kan? Iya, itu teorinya. Iya. Bukan teorinya, apa namanya? Hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya. Ya, gue jadi berharap di berapa tahun ke depan gue akan sukses. Ya, artinya karena udah bisa. Sebenarnya prinsipnya kan prinsip kalau lu sabar dikit, hasilnya akan lebih menyenangkan. Betul ya? Itu intinya. Dan kalau mindset itu ditempelkan kepada anak-anak atau mungkin kepada kita, kita akan lebih puas di kemudian hari karena kita berhasil menahan diri. Itulah kenapa tadi si Yuda bilang, duit lu sekarang jangan langsung dibeli untuk healing gitu. Benar, karena sering banget kalau kita ngambil sesuatu secara impulsif, itu kemungkinan besar nyeselnya tinggi gitu. Dan gue tuh paling gak suka tuh akhir, kayak dibanding nyesel nggak beli, mendingan nyesel beli. Nah, gue tuh nggak masuk banget omongan itu sekarang. Dibanding nyesel beli? Dibanding nyesel nggak beli, mendingan nyesel karena beli. Oh iya, itu cara pikir banyak orang tuh. Udah beli aja lah daripada nyesel. Iya, itu tuh nggak masuk akal ya? Pemborosan yang di apa namanya? Dinormalisasi gitu. Pemborosan doang itu sebenarnya. Yeah. Kenapa harus punya perasaan nyesel gara-gara beli? Kan jangan sampai kayak gitu kalau bisa. Yeah. Kenapa harus ada perasaan nyesel? Nggak perlu nyesel sebenarnya. Iya. Beli nggak beli, nggak usah nyesel. Nggak usah nyesel. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari cerita lu, ini sebenarnya masalah semua orang berarti ya? Soal delayed gratification, ketidakmampuan untuk menahan diri. Iya, itu masalah semua orang, makanya apalagi kalau yang sandwich lebih berdampak karena dia punya tanggung jawab finansial yang lebih banyak kan. Kalau dia hidup buat diri sendiri, ya itu nggak masalah karena duitnya nggak ada kebutuhan yang besar gitu. Jadi sebenarnya cara ideal untuk membuat orang mau delay gratifikasinya tuh apa? Mengingat konsekuensinya. Ingat ya, kalau lu nggak delay, dampaknya adalah atas bawah lu nih nggak kepenuhi gitu. Cara biar orang kayak gitu. Iya, coba orang mau gitu. Ngingetinnya gimana? Lu ngingetinnya gimana? Gua nggak nganjurin gimana, cuma gua ngasih tahu cara yang gua pakai dan kebetulan itu di gua berhasil. Lu bisa coba juga. Masalah keberhasilannya kan kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa orang yang beli impulsif juga nggak ada nyeselnya gitu. Ini kan gua aja kalau beli impulsif sering nyesel gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, berarti show lu itu juga punya manfaat besar untuk orang banyak ya. Maksudnya ketawa iya,
Tapi belajar iya gitu kan kurang lebihnya kan? Oh, tapi kalau yang di special show sih nggak ada sisi seriusnya kayak gitu Om. Itu tuh kalau lagi seminar aja. Jadi kalau di seminar ngomongin delay gratification, ngomongin juga soal ini Om. Biasanya kalau lagi di seminar itu kita tuh sering kali boros bukan gara-gara pengen boros, cuma karena lupa udah jajan berapa. Oh, masuk akal. Jadi yang gue sering lakuin itu gue tuh dulu mencatat pengeluaran gue setiap harinya Om. Benar-benar hari ini jajan apa aja, gue catat tuh di akhir hari. Setelah 3 bulan waktu itu gue lihat nih, jajan gue kebanyakan gak ya? Kalau kebanyakan ya di bulan keempat udah dikurangin jajannya. Malah ada app-nya untuk membantu kita nge-track pengeluaran kalau gue nggak salah. Benar ada apps-nya, cuma kalau gue pakainya sistem Jepang namanya Kakeibo. Kakeibo itu ditulis tangan. Oh. Dan kalau Kenapa lo nggak bilang tulis tangan aja? karena ada tekniknya Om. Tekniknya disebutnya itu Kakeibo, The Art of Japanese Saving Money kalau nggak salah. Oh. Nah, dan kalau tulis tangan tuh kan lebih ngena ke kita. Kalau Lebih gue nempel, gue juga setuju. Kalau gue juga pernah pakai aplikasinya. Habis tulis 50.000 besoknya, ya 50.000 lagi nggak masalah. Tapi kalau tulis tangan gue, oh kemarin udah 50.000 ya udah kurangin deh gitu. Nah, kalau misalkan di tulang punggung pembahasannya bukan itu, terus berarti rata-rata pembahasannya apa di tulang punggung? Dan kenapa akhirnya namanya tulang punggung? Kalau yang di tulang punggung yang udah premisnya tuh ada 5 hal kalau nggak salah, seingat gue ya. Satu ada tentang bursa efek, yang premis besarnya gue merasa bursa efek tidak memihak ke retail, itu premis besarnya. Terus ada soal perpajakan juga. Gara-gara rame soal kasus perpajakan dan rame omongan soal udah kita yang bayar, kita yang lapor. Nah itu gue pengen bahas soal itu. Terus ada soal gue cerita sebagai tulang punggung keluarga. Gue tuh merasa ternyata sebagai tulang punggung yang membantu ekonomi keluarga, itu tuh gue bukan bantu orang lain, itu tuh ngebantu diri gue sendiri. Ya gue jadi premisnya ke arah sana. Soal tulang punggung tuh pasti juga sedikit banyak ada kaitannya sebagai sandwich generation. Iya betul. Terus itu 3 tuh. Terus ada opening dan closing jadi 5. Oke. Nah ini pertunjukannya tanggal berarti? 8 Juli. Ada openernya? Ada openernya Gideon Tulus dan Noval. Kenapa mereka? Noval Tiara Tara? Yap. Kenapa mereka? Karena komika Depok. Oh gitu. Mereka gentar nggak ya disuruh menghibur masyarakat finansial gitu? Yang terjadi di tahun lalu ya, waktu Bang Heri sama Andri Sakti kan. Bang Heri tuh lucu banget openingnya. Ini kalau gue bilang Assalamualaikum ada yang jawab atau enggak ya? Lucu banget lagi. Karena 80% Chinese itu. Iya. Lucu banget lagi anjing. Terus? Ya tetap pada ketawa sih harusnya ya. Karena kan jokes gue yang nggak soal keuangan juga diketawain. Ya, harusnya berarti si Gideon Tulus dan Noval tidak perlu khawatir. Iya nggak usah ngomongin keuangan juga nggak masalah gitu. Ya oke kalau gitu. Terus ada MC-nya atau ada apa? MC-nya nggak ada, cuma ada satu penyanyi di opening. Siapa? Bernard Wijaya namanya. Dia kenapa lu pilih? Atau kenapa lu ajak? Dia CEO-nya Sukor. Oh, nyanyi dia? Jadi gue menjilat dengan cara memberinya panggung. Ada sponsor Anda? Nggak ada Om, dia nyanyi aja. Gue kenal personal sama orangnya. Jadi dia waktu bikin konten bareng, kan kemarin promo juga di podcastnya Sukor itu. Terus, Yud gue nyanyi dong. Kirain tuh cuma bercanda doang, habis itu DM lagi. Yud beneran bisa nyanyi gak? Oh ya bener, ternyata beneran mau, ya udah bisa aja gitu. Ya kasih aja kawan kita kesempatan lah. Iya, siapa tahu kan. Tidak kan? Iya, siapa tahu besok-besok acara stand up, apa gitu. Itulah buka-buka peluang. Buka-buka ya kan? peluang. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya ada 3 kelas Om. Ada nyangkutar, retail, dan bandar. Nyangkutar ini paling murah 150.000 belum termasuk pajak. Retail 250.000, bandar 350.000. Oke, beli tiketnya di loket.com atau klik link yang ada di bio sosmed gua. Oke, penempatan Titan Center tuh menarik juga ya, mengingat target market lu. Tepat katanya ya. Iya, cuma banyak yang bilang jauh juga sih. Cuma gua gara-gara nonton Brata di sana, bagus banget nih tempat. Emang tempatnya bagus? Iya, jadi pengen ke sana aja. Tempatnya waktu itu gua pernah bikin acara di situ sama Comik Kevin untuk Kongguan. Pas gua lihat ini proper banget. Oh, yang Kongguan tuh di sana? Di sana. Iya, enak banget. Proper sekali. Maksudnya sebagai sebuah teater ya, banyak yang kayaknya masih nggak tahu ya. Iya. Tapi tempat bagus banget itu. Bagus banget tempatnya, jadi pengen di sana. Nggak gede-gede banget, tapi dibilang kecil nggak kayak Markas Sumika 80-90 orang gitu. Jadi experience menyenangkan lah. Pokoknya auditorium yang enak akan membantu membuat pertunjukan jadi enak.
Parkir juga gede, luas. Jadi Dan membedakan sama Usmar kan kalau Usmar melebar dia panjang ke belakang. Panjang ke belakang. Naik ke atas gitu. Oke, ada informasi lagi yang perlu keluar tapi belum sempat gue tanya? Apa lagi ya? Bahasanya nggak cuma soal itu doang, tapi kalau emang lu nggak aware sama dunia keuangan, tetap bisa nikmatin juga. Justru jadi belajar. Jadi ya benar. Jadi nggak harus kayak gue nggak ngerti dunia keuangan, gue nggak datang. Ya mungkin secara menikmatinya nggak 100%, mungkin 85%, 90%, tapi tetap akan nikmatin show-nya gitu. Itu kemungkinan tanggal segitu gue udah di Jakarta lagi tuh. Oh iya, datang dong. Oke. Benar ya, terima kasih Om. Tapi kan saya tidak tahu jadwal saya. Tapi Ntar gue bilang ke Mbak Vita deh. kalau bisa gue hadir. Oke. Terima kasih. Sukses untuk lu. Amin. Senang sekali ngelihat lu udah bikin spesial terus bikin spesial lagi. Iya. Semoga lu sama telatennya dalam melatih dan mempersiapkannya supaya sama memuaskannya atau Ya, bahkan lebih dan audiens lu jadi ikut terus sama lu, numbuh terus dan bisa hidup dari bohir. Itu dia. Makasih. Kok bohir? Thank you, bye-bye. Dadah.